Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama Pak Khalidin PDIM, Ibu Netil Maulati PDI selaku direktur keuangan. Yang saya hormati perwakilan yayasan Pak Bisa Hari. Yang saya hormati juga pembina OSIS Pak Ajar Fadila. Dan saya hormati juga Bapak Ibu semua pembina eskul di SMP Tambora. Ini menjelaskan terkait dengan ekstrakurikuler pencaksilat. Ini peserta didik di tahun ajaran 2025 dan 2026. Saat ini mulai aktif di pencaksilat sampai dengan terakhir latihan 10 sampai 15 siswa. Karena tadi jelasin juga di semester 2 kita banyak PJJ juga, banyak PJJ, terus banyak judulnya juga. Jadi kebetulan pencaksilat ini ekstrakurikuler yang kontak fisik kita juga lebih sering praktek daripada teori. Jadi untuk PJJ kita anak-anak susah untuk memahami terkait dengan materi yang diajarkan. Sedikit ini perkenalan dari saya. Latar belakang pendidikan, kebetulan saya alumni SMP Tambora juga tahun 2013. Pendidikan terakhir di Universitas Pamulang, Nagara Selatan di Utara Regional. Kemudian ini pengalaman melatih pencaksilat. Jadi sebelum melatih di SMP Tambora, saya juga pernah melatih di beberapa sekolah. Pernah di SMA juga, SMA Tambora, SMA 10. Kemudian kalau kampung itu umum, tempat umum di SMK Nurut. Kemudian ini pengusahaan atlet perguruan Pemda DKI Jakarta Pusat. Kemudian ada di SMK Alisan. Kita mungkin lebih kenalnya SMK Pak 27. Kemudian saat ini saya masih pegang untuk ambil binaan IPSI Jakarta Pusat. Kalau di pencaksilat itu federasinya IPSI, kalau di bola federasinya PSSI. Kemudian juga masih melatih di seni tunggal di SMP Kartini. Dari tahun 2023 sampai 2018 saya aktif sebagai atlet. Sedikit ini prestasi di tahun 2012 sampai 2018, kemudian di 2024 sampai 2026 saya fokus untuk melatih. Beberapa prestasi yang saya raih ketika melatih sampai dengan prestasi terakhir di Pekan Olahraga Remaja Provinsi DKI Jakarta. Jadi pertandingannya diadakan oleh Dinas DKI. IPSI DKI Jakarta, jadi lawannya itu Barat, Pusat, Timur, Selatan, dan Kepulauan Seribu. Ini sedikit dokumentasi ketika saya mewakili juara 1 di Sekolah Jakarta Pusat. Kemudian di Kokros kemarin 2002. Ini ketika kita masuk tim IPSI Jakarta Pusat, alhamdulillah semuanya difasilitasi oleh pemerintah. Dari sepatu, celana, jaket, jersey, seragam dan lain-lain. Kemudian jika anak-anak itu juara, dapat bonus juga dari pemerintah. Karena alhamdulillah juara saat ini dapat bonus 2 juta, juara 2-nya 1.500.000, juara 3 1 juta. Ini 23 di invitasi pelajar se-DKI Jakarta. Ini saya bawa tim IPSI Jakarta Pusat. Dan di invitasi itu juga umumnya biasanya di dinas itu ada kelompok pembinaan. Ini 23 di kejuaraan gubernur. Saya bawa tim Merpati Putri DKI, ini tim kedua. Nah kemudian untuk melatih pencaksilat dan cuma baik pengalaman, saya juga ngambil sertifikat atau lisensi pelatih dari 2017 sampai dengan terakhir di Pelatih Nasional Merpati Putri kurikulum usia dini. Jadi saya juga mengambil lisensi pelatih bagaimana cara melatih usia dini anak SMP dan SMA. Ini sedikit gambaran sertifikat. Ini tanda anggota kita, tanda anggota pencaksilat terlebih. Ini anggota saya yang SD. Ini lisensi pelatih di Jakarta Pusat dan
DKI, tingkat DKI dan tingkat DKI. Kemudian ini dikenakan praktik tingkat daerah. Jadi diajari peraturan pertandingan operatif, kemudian latihan kondisi fisik umum, teknik dasar pencaksilat, dan latihan penyusunan program latihan. Nanti kita bahas bareng-bareng untuk program latihan. Nah, saya ingin mengajak Bapak Ibu semua mengenal pencaksilat. Jadi pencaksilat apa sih yang dilaksanain di SMP Tamora? Kebetulan perguruannya itu namanya Merpati Putih. Merpati Putih singkatan dari Musuti, Patimisi tingkat pusakanya tinggi. Artinya mencari sampai mendapatkan kebenaran dalam kebenaran. Pencaksilat yang menggunakan kaki kosong menekankan pada kekuatan serta menangkap dalam melalui latihan pernapasan. Jadi di Merpati Putih ada teknik-teknik pernapasan yang nanti tujuannya untuk tenaga dalam. Tapi untuk anak sekolah tidak saya ajarkan. Fokus saya mengajar anak sekolah itu di bidang prestasi. Kemudian ini sedikit latar belakang dari pencaksilat. Maksudnya akan berpencaksilat Merpati Putih untuk mendapatkan sasaran serta langkah-langkah dalam melakukan kegiatan tidak melanggar pada diri pencaksilat, wadah penyaluran bakat, menguji dan keterampilan. Tujuannya yang saya garis bawahi mengembangkan potensi, bakat dan kemampuan secara optimal sehingga anak-anak mampu mewujudkan diri dan berfungsi sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan pribadi dan kebutuhan masyarakat. Nampaknya ada sedikit, ada tujuh yang saya tambahkan. Namun ini yang samping fisik juga menanti mental dan pikiran, menunjukkan kewaspadaan yang tinggi, untuk membersihkan pikiran mental dan emosi. Ini nama kegiatannya, S10 Pencaksilat, dan berikut materi-materi latihannya yang mungkin di dasar-dasar awal saya ajarkan ke anak-anak. Senam dasar seperti pemanasan dari atas, dari kepala sampai kaki. Kemudian gerak dasar, pukulan, tangkisan, tendangan, tangkap kunci ketika musuh muncul, kita tangkap kuncinya seperti apa. Kemudian teknik pernapasan, stamina. Nah, sekarang saya fokus melatihnya di fisik tadi dan jurus fisik bagian. Jadi di pencaksilat ada dua kategori, tanding dan jurus. Kalau tanding itu nanti di pertandingan kita bertanding, tadi dijelaskan. Kemudian di situ itu yang dipertandingkan ini baru BSN. Kemarin dari SMP Tamora ada dua anak yang ikut, si Mandala dan Rizky. Ini sedikit tingkatan dari pencaksilat kita. Pencaksilat Merpati Putih. Anak-anak sekarang ada di posisi tingkatan dasar 1. Selanjutnya masih putih. Nanti 3 bulan berikutnya anak-anak pergi coba dan kemudian kita baru naik ke dasar 2 sampai berarti menjadi sarjana. Di Merpati Putih pencaksilat proses mekanika ada 2 tahapan. Yang pertama itu JKT, uji coba dulu. Uji coba mekanika biasanya ada uji stamina dan uji tenaga. Uji stamina biasanya lari 5 sampai 10 km. Kemudian uji tenaganya powernya itu biasanya matain uji sidragon. Oke, ini dengan juga tank menggunakan tangan. Setelah 3 bulan dicoba, kemudian setelahnya ujian kenaikan tingkat. Baru di ujian kenaikan tingkatnya ada ujian teknik pukulan kan yang kita tahu pukulan yang begini. Ternyata pukulan banyak, ada pukulan lurus ke bawah, samping dan lain-lain. Tangkisan juga banyak, tangkisan atas, bawah, begini, tangkisan atas. Karena sama power dan pengamanan di atas. Itu adalah program S10 Pencaksilat 2004-2027. Ini mungkin bisa disebutnya annual plan atau realisasi latihan. Nanti di bulan Juli sampai dengan bulan September, di 3 bulan pertama masuknya fase persiapan umum, di mana saya mengajarnya biasanya di sini itu teknik dasar, membenarkan pukulan anak-anak. Biasanya pukulan itu masih banyak yang begini. Ternyata pukulan yang benar itu dari bawah ini ke sini. Kemudian cara mengopolnya bagaimana nanti anak-anak ketika mukul tangannya enggak terlihat begini atau atas selewat.
Kemudian tendangan juga banyak, ada tendangan ke depan, tendangan sabit, tendangan samping, tendangan belakang, dan lain sebagainya. Jadi di 3 bulan pertama, fokus di anak-anak latihan itu pengendalian gerak, dan pukulan, tapisan, kemudian ada teknik sapuan, circle, dan bimbingan lain-lain. Berikutnya baru masuk ke fase persiapan umum, di mana kekuatannya itu menggunakan power, terus daya tahannya anaerob, tadi kecepatan reaksi, skillnya baru andalan. Andalannya nanti kita 3 bulan pertama bisa saya sekolah mantau anak-anak. Ini anak jagonya di tendangan apa? Ada anak yang jago di tendangan depan aja, atau juga anak yang jago di tendangan sabit aja. Kemudian tadi sampaikan nanti rencana di Desember minggu kedua saya pengen ngadain training. Training itu jadi sama sekolah lain kita kolaborasi, nanti pertandingan pencaksilat, tapi dengan sekolah mungkin bisa sama SMP 54 atau SMP 63 atau nanti dengan Amansur. Baru di Desember akhir nanti maintenance tinggal metodologi, terus menjaga teknik anak-anak, kemudian fisiknya juga. Rencana di Januari ada event, baru kita ikutin anak-anak di event. Jaraknya agak jauh dari Juli sampai Januari baru ke event, karena di pencaksilat itu kontak fisik. Ketika pertandingan kita nggak pukul, kita dipukul, kita nggak nendang, kita ditendang, kita nggak ngebantu, kita dibantu. Kemudian sampai dengan Juli berikutnya. Dan kegiatannya di event pertama ada kejuaraan antar sekolah, kompetisi dari Jakarta Pusat, dari Jakarta Barat juga, training itu yang tadi, jadi dari sekolah lain ke kita. Kemudian nanti pertemuannya di bulan Juni, kejuaraan nasional. Kemudian di pertengahan bulan Mei nanti kita tryout, latihan kita yang ke sekolah lain atau kita ke perguruan lain. Sedikit penjelasan program tadi aerob, contohnya lari sprint, tabasan, taburan. Aerob ini ditakdirkan berlanjutan, jogging 4 kali. Kemudian adaptasi anatomi, hubungan struktural dan fungsi tubuh yang terjadi sebagai respon terhadap penelitian fisik. Gerakannya kuda-kuda, tampisan udara, koordinasi dan bersifat. Kemudian masih penjelasan program on body weight, jadi menggunakan berat badan sendiri, contohnya push up, sit up, back up, dan lain-lain. Kemudian power. Dua jenis fokus KPS dulu. Jadi dari jelasin untuk kategori tanding dan seni. Nanti bisa kita ikuti di event festival wilayah. Biasanya kalau udah wilayah itu nanti masuk ke wilayah, lanjut lagi ke provinsi, nasional dan internasional. Atau bisa juga kita mengikuti kejuaraan yang diadakan oleh organisasi kedinasan atau tim lain. Kemudian terus sama, ini yang paling fokus kita nanti di tahun ajaran baru. Kemudian nanti saya melatihnya berdua, jadi kita fokus di latihan. Ada yang latih tanding, ada yang latih seni. Karena kemarin kebetulan ODSM-nya ternyata saingannya banyak banget. Jakarta Barat itu perempuan bisa 35, laki-laki bisa 30 sampai 40. Jadi kita fokus. Nanti kalau anak-anak juara di kecamatan, biasanya yang ke wilayah juara juga kota dan nasional. Target umum, nah kita sudah bicara target umumnya membentuk peserta didik yang disiplin, berkarakter dan percaya diri, meningkatkan kebugaran jasmani karena anak-anak biasanya latihan sekolah keras, usaha, latihan, berhubung, perjalanan, dan keterampilan dasar pencaksilat serta sportivitas. Kemudian menumbuhkan rasa cinta akan budaya bangsa melalui pencaksilat. Jangka pendeknya selama 1 semester minimal 90% anggota hadir dalam setiap latihan. Nah ini juga jadi kendala karena kebetulan ekskulnya 1 minggu 1 kali. Ketika saya fokus melatih pukulan, minggu berikutnya anak-anaknya beda lagi. Berubah lagi. Jadi anak pukulan bagus, ketika masuk ke materi berikutnya, ketinggalan nanti harus mengulang lagi. Terus selanjutnya masih sikap dasar, kuda-kuda, pola langkah, pukulan, tendangan dan tapisan dasar, memahami tata tertib latihan dan etika pencaksilat, mengadakan ujian kenaikan tingkat keselamatan. Kemudian jangka menengahnya selama 1 tahun membentuk tim prestasi untuk kategori tanding dan seni.
mengikuti minimal 2 sampai 3 kejuaraan tingkat kecamatan, kota atau provinsi, meraih minimal medali emas, medali perak, medali perunggu. Menyatakan aktif untuk mengikuti ajang sport WSM atau ajang kejuaraan pelajar Kalimantan. Jadi di pencaksilat kategori pertandingan itu sesuai dengan berat badan. Misalnya berat badan kita 45, nah kita ketemu musuhnya itu di range 45 sampai 48. Jadi kalau mungkin anak yang pendek berat badannya ketemu 80, 90. Biasanya juga sama, biasanya itu lurus seni tunggal dari awal sampai akhir, dari golok, koyak, dan tangan kosong. Pakai karakter ini juga saya push juga anak-anak disiplin dan antar waktu. Dan jam 3 perginya sebelum jam 3 sudah hadir, kelas 1 menit sama dengan pusat 5 kali. Jadi tinggal saya itu untuk kelas 5 menit saat memiliki sikap hormat kepada pelatih, guru dan sesama anggota. Menunjukkan tanggung jawab, kerjasama dan sportivitas menjadi pelajaran dalam sikap di lingkungan sekolah. Bagi prestasi minimal 20 anggota aktif. Saat ini sih masih 10 sampai 15. Terus kemudian 80% anggota lulus kemudian kenaikan tingkat, minimal 5 atlet masuk tim inti sekolah. Jadi benar-benar ini anak-anak yang saya ikuti di kejuaraan masuk 3 besar pada kejuaraan tingkat kota atau kabupaten. Kemudian gimana caranya kita mencapai target-target yang dijelaskan tadi. Kemudian ini nilai positif, metode pembelajaran, nilai diri yang aman dan nyaman untuk membentuk karakter positif bagi anak-anak. Pembahasan yang 3, yang pertama karakter anak-anak, yang kedua harapan orang tua pada umumnya, kemudian prinsip pembelajaran untuk anak-anak. Yang pertama karakter anak-anak. Pertama, anak-anak itu kesukaan bermain. Jadi apalagi proses pemindahan dari SD ke SMP, biasanya di mana anak-anak masih di sepak bola. Anak cenderung memiliki energi tinggi dan kesukaan untuk bermain. Bermain adalah cara utama mereka untuk belajar dan mengeksplor dunia di sekitar mereka. Biasanya saya suka ajak anak-anak keluar, misalnya lari di orang rantai ini, contohnya. Jadi kita fokus latihan di sekolah itu. Kemudian anak-anak juga imajinatif dan kreatif, memiliki imajinasi yang subur dan kreativitas yang tinggi. Mereka sering membuat cerita, bermain peran, dan mengekspresikan diri melalui sensorifikasi. Ketergantungan pada orang dewasa. Nah ini juga anak-anak masih memerlukan bimbingan dan dukungan dari orang dewasa. Mereka lebih cenderung meniru dan keamanan dan kenyamanan dari hubungan dengan orang tua ataupun pengasuh atau pelatih. Kecenderungan untuk meniru, anak-anak belajar melalui perilaku orang dewasa atau teman sebaya mereka. Jadi di setiap latihan saya selalu melarang anak-anak untuk pertama bicara kasar, karena anak itu biasanya banyak ngomong binatang dan lain-lain, jangan sampai tersebut di dalam latihan. Usaha peran yang positif sangat mempengaruhi perkembangan karakter mereka. Karakter orang tua pada umumnya, apalagi untuk ekskul pencaksilat. Yang pertama, setidaknya anak-anak bisa berani di dasar. Ketika amit-amit terjadinya bully secara fisik, amit-amit pelecehan seksual atau situasi bahaya, setidaknya anak-anak tidak diam. Jadi setidaknya anak bisa berdasar, entah dia bisa nangis, pukul, lari, ataupun syukur-syukur dia bisa melawan orang-orang yang membuli dan terus adanya perubahan positif terutama sikap dan karakter si anak-anak. Berjalan dengan latihan pencaksilat, biasa anak-anak saya suruh disiplin, pusat, terus fisik, pasti setidaknya ada perubahan positif untuk sikap dan karakter anak. Kemudian prestasi olahraga yang aman. Bagaimana strategi pembelajaran anak-anak agar harapan orang tua tercapai? Ini prinsip pembelajaran untuk anak-anak. Pertama, keselamatan jadi prioritas utama. Saya juga fokus ke keselamatan anak-anak. Sebenarnya saya pasti screen dulu lapangan. Kira-kira ada batu kecil kah, atau ada tutup botol kah,
Karena ketika jogging sering juga anak-anak menginjak batu terus dia menginjak tutup botol kan lumayan juga pakai. Apalagi kita latihannya nyeker, nggak pakai sepatu. Pertama dengan belajar yang aman. Kemudian instruktur harus selalu memantau, jadi setiap latihan sebanyak ini insya Allah saya bisa memantau semuanya, gerakan yang salah mesti dibenarin. Kemudian yang ketiga, memastikan anak-anak menggunakan peralatan pelindung dengan benar, latihan sesuai porsi dan usianya. Pasti saya bedakan porsi latihan anak SD, SMP, dan dewasa. Kemudian anak SMP saya kasih porsi dewasa ataupun sekolah. Kenyamanan dan menyenangkan. Bermain sambil belajar sambil bermain, itu fase mencintai bela diri. Kemudian memberikan umpan yang baik dan positif terhadap hubungan yang positif. Keteladanan, berikan model perilaku positif. Pelatih harus menjadi model perilaku positif. Datang tepat waktu dan lain-lain. Itu jadi anak-anak bisa mencontohkan, oh ya pelatihnya aja nggak telat, masa ya saya telat. Kemudian apa? Kelihatan aktivitas yang membangun karakter positif. Perlombaan seni bela diri merancang kegiatan prestasi olahraga berdasarkan prinsip keselamatan dan kenyamanan. Di pencaksilat peraturan sekarang sudah berubah. Bahkan di 2012 ini ada update lagi peraturannya. Ketika nangkap nggak boleh nari bodi dan lain-lain. Nanti dijelaskan lagi. Nah, ini salah satu bonus latihan pencaksilat. Ketika anak-anak ikut kejuaraan gimnas, organisasi atau O2SM, anak-anak bisa masuk sekolah dan kemudian melalui jalur prestasi non akademik namanya. Alhamdulillah kebetulan saya megang atlet umur di tempat lain saya. Ada yang masuk jalur prestasi non akademik dari SMP, SMA dan kuliah. Contohnya kemarin dia masuk di prestasi non akademik. Ini orangnya namanya Saida, lolos ke masuk SMP Negeri 69 melalui jalur prestasi pencaksilat. Jadi sertifikat yang dapat dari juara pencaksilat bisa dikurasi dan didapatkan sekolah melalui prestasi anak-anak. Ini sebagai target saya juga, sebagai anak-anak mungkin nilai akademiknya kurang, anak-anak bisa mendapatkan ke sekolah negeri berikutnya, ke SMA atau SMK negeri melalui sertifikat dari silat, masukkan prestasi anak-anak. Kemudian ada juga masuk ke SMP negeri 54, namanya Mas Yano, prestasi akademik, betul orang ini. Nama juga. Jadi nilai prestasi akademik ini 48 itu penggabungan dari nilai akademik dan non akademik. Sedikit membantu dari non akademik. Kemudian ada juga lolos SMA, kemudian nanti saya lolos di SMA Negeri 4 Jakarta tahun kemarin melalui prestasi pencaksilat juga. Bahkan daftar kuliah juga kita bisa menggunakan prestasi non akademik. Kemudian nanti saya namanya Nandita, sekolahnya kemudian di SMA Islam Tambora. Awal-awal tuh pas dia lulus, pokoknya selalu berpajak di depan kegiatan. Mungkin di Bapak Ibu suka lihat sekilas. Dia daftar di UNJ, kebetulan jurusannya pendidikan guru sekolah dasar. Daftarnya melalui prestasi non akademik, alhamdulillah lolos. Jadi ini kesempatan juga buat anak-anak SMP Islam Tambora. Ketika nanti ada kejuaraan di organisasi, di kedinasan, sertifikatnya itu mungkin bisa dipakai dan sedikit membantu untuk melanjutkan sekolah negeri berikutnya. Nah ini gambaran seragam latihannya kurang lebih seperti ini. Jadi ini seragamnya warna putih, hitamnya hitam dan dikasih nanti sabuk putih. Di sebelah sini ada nama sama SMP Islam Tambora. Ini proses ketika kenaikan tingkat. Jadi ada dua sasaran. Yang pertama itu silet, nanti dipatainya seperti ini, lurus. Kemudian nanti ada genteng. Biasanya kalau perempuan gentengnya yang satu, posisinya matanya seperti ini. Nanti mungkin pas demos ditampilin. Jadi harga seragamnya itu 250.000. Setiap anak-anak saya tidak pernah maksakan ketika latihan langsung diserahkan di sekolah, enggak. Saya selalu bilang, kamu latihan dulu 1 sampai 6 bulan, ketika nyaman, baru beli seragam. Karena ada 1-2 orang sudah beli seragam, malah nggak latihan. Saya juga nggak mewajibkan anak beli seragam. Tapi ketika nanti dia ikut kejuaraan, harus menggunakan seragam. Nggak mungkin kita pertandingan pakai baju kaos bola. Ini silat, wanita, dan hormat putri, satu putri dan 2 nama. Dan saya juga sampaikan ke anak-anak uang seragamnya bisa dicicil ke bendahara atau bisa langsung masuk ke pelatih,
bisa dicicil setiap bulan. Misalnya berapa sebenarnya saya cicil dulu 50.000 atau 20.000. SPKA ini pengajar penghasilan, cuman ada beberapa yang nggak terlalu urgent. Mungkin yang lebih urgentnya ini patching bag sama pelindung kemaluan, pelindung kaki kanan dan lain-lain. Sedikit gambarannya, patching bag ini samsak. Biasanya saya kalau melatih itu suka bawa 2 atau 1 karena keterbatasan motornya juga kopi, agak susah bawa terlalu banyak. Kemudian di tempat saya ada 11 is, jadi anak-anak pun nendang dan kumpul ada sasarannya. Ketika nendang dia sasarannya tersendiri. Jadi saya bisa koreksi tendangannya yang benar begini atau begini, bisa saya gambarkan langsung. Kemudian ini dek tangan dan kaki kita pakai biasanya untuk uji coba pertandingan dengan kita tandingkan untuk menghindari cedera, over tulang tangan dan bentuk tulang kering. Nah ini perlu diprotektor sila. Ketika pertandingan anak-anak tadi menggunakan protektor. Jadi full dari atas terlindungi, kemudian sasaran yang diperbolehkan ini ke bawah tidak boleh, dengan ke atas tidak boleh. Jadi yang hanya diperbolehkan masuk ke bodi saja, depan, samping, dan belakang. Kemudian untuk laki-laki pakai genital, pelindung kemaluan. Yang perempuan biasanya menggunakan softcase atau pelindung kemaluan juga sama seperti ini, cuma berbeda jenis. Untuk kategori tanding, kemudian kategori kurus atau seni, ini peralatan wajibnya songket, kain, terus kepala, terus ada juga toya dan golok. Ini wajibnya songket, golok dan toya. Kalau golok tidak terlalu wajib karena biasanya kalau golok itu gerakan solo kreatif. Kreatif itu gerakan yang kita biasa sendiri. Kalau jurus tunggal yang biasa dipertandingkan adolesen itu gerakan baku dari fisik. Ini juga tidak terlalu urgent, tapi sebenarnya butuh juga. Jadi ketika anak belajar tanding belajar bandingan, sasaran bandingan itu sudah ada mata. Jadi jalannya tidak terlalu sakit langsung mendapatkan. Sekian dan terima kasih atas kesempatannya. Apabila ada pertanyaan, saran atau kritik, saya persilakan. Mungkin ini karena ini ya dari awal biasanya anak kalau ikut silat itu suka gaya-gayaan ya, kalau bisa jadi wah enak itu ada temennya iseng ini. Mungkin untuk awal masuk udah diterapkan ya, ya dengan maksudnya yang tawadu lah gitu, dengan jurus bentar-bentar cip seperti itu. Ini udah ditunggu nih sebenarnya kita. Iya. Ada yang muka belum ya? Iya.